Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Tranwinarti, guru biologi di SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2200103923190011. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung, kelas 10 dengan materi komponen abiotik dan biotik serta interaksinya dalam suatu ekosistem. Dapat kiranya Bapak Ibu dosen untuk memberi saran dan masukan terhadap video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu komponen abiotik dan biotik serta interaksinya dalam suatu ekosistem. Nah, sebelum kita belajar, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Baik Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kabarnya hari ini sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Masuk semua ya? Ya, Bu. Ya, mantap. Nah, sebelum kita belajar, tetap semangat kah hari ini? Tetap. Semangat. Semangat, Bu. Semangat selalu ya? Ya, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, kalian pernah melihat kebakaran hutan tidak? Pernah, Bu? Pernah ya? Apalagi daerah kita, daerah lahan, iya lahan perkebunan, kebun sawit. Pernah melihat lahan terbakar? Pernah. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut tentang pelajaran kita, coba siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Saya, Bu. Ya, silakan Rehan. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat artikel tentang kebakaran lahan di Riau, peserta didik merumuskan komponen abiotik dan biotik apa yang ada di lingkungan sekolah serta interaksinya dalam satu ekosistem. Setelah merumuskan permasalahan, peserta didik dapat mencari solusi dari rumusan masalah yang dituangkan ke dalam LKPD, komponen abiotik dan biotik serta interaksinya dalam satu ekosistem. Ya. Nah, yang dibacakan oleh temannya itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak kerjakan yang sudah Ibu kirimkan lewat WA grup kelasnya. Dikerjakan di Google Form yang sudah Ibu kirim ya. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu ada artikel seperti yang dibacakan temannya tadi di tujuan pembelajaran, artikel tentang kebakaran lahan yang terjadi di Riau.
Pernah kemarin terjadi kebakaran hutan yang menghebohkan sampai dengan luar negeri, ya tidak? Ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira dari permasalahan ini, dari artikel yang Ibu tayangkan, permasalahan apa yang ada, yang tampak? Dikaitkan dengan sekolah kita. Silakan, Bunga. Setelah peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di Riau, komponen abiotik dan biotik apa yang ada di lingkungan sekolah, serta interaksinya dalam suatu ekosistem. Iya. Nah, karena kebakaran kita yang terjadi di Riau ini berpengaruh terhadap lingkungan kita, daerah kita, bahkan sampai dengan ke luar negeri, maka komponen abiotik dan biotik apa yang ada di lingkungan sekolah kita, karena juga termasuk terkena dampak dari kebakaran lahan. Nah, kemarin kita kan sudah Ibu bentuk kelompoknya ya. Ya, Berarti Bu. ini sudah duduk bersama dengan kelompoknya yang kemarin dibentuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mantap. Kita akan mengamati komponen-komponen biotik dan abiotik. Nah, sebelum mengamati, Ibu akan membagikan LKPD pengamatan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2. Bisa dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada langkah-langkah pengamatannya. Ada. Coba kalian bacakan, siapa yang bisa membacakan langkah-langkah pengamatannya? Siapa kira-kira? Iya, silakan Bunga. Langkah-langkah pengamatan komponen abiotik dan biotik di lingkungan sekolah. Pertama, siapkan alat berupa termometer dan kaca pembesar. Kedua, pergilah ke kebun belakang sekolah. 3, ukurlah suhu udara menggunakan termometer. Catatlah macam-macam komponen ekosistem baik abiotik maupun biotik yang Anda temukan. Lalu tuliskan datanya ke dalam tabel pengamatan. Kelima, amatilah interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dan biotik. Demikian pula interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik lainnya yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Iya, itu adalah langkah-langkah pengamatan yang akan kita lakukan di luar, yaitu di lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang ayo kita keluar untuk melihat pengamatan komponen biotik dan abiotik. Baik, Bu. Ya, silakan melakukan pengamatan kita keluar. Ayo.
dalam semuanya setelah pengamatan tadi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi kalian sudah melakukan pengamatan di luar, sudah ketemu jenis-jenis dan suhunya? Sudah, Bu. Sudah, organismenya sudah dicatat. Nah, silakan dikerjakan, LKPD-nya diselesaikan, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibacakan temannya tadi, kita akan menampilkan infografis ke depan untuk presentasi sesuai dengan hasil pengamatan yang kamu lakukan di luar. Ya, silakan dikerjakan LKPD beserta dengan infografisnya, dibuat bagi tugas ya. Ada yang mengerjakan menyelesaikan LKPD dan ada juga yang membuat infografis. Ya, silakan.
Sudah, Bu. Nah, ini yang akan tampil kelompok Satu. Ya, silakan kelompok 1. Ayo. Kelompok satu yang mana? Yang paling bawah. Yang panjang. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komponen abiotik dan biotik serta interaksinya dalam suatu ekosistem. Langkah-langkah pengamatan. 1. Siapkan alat berupa termometer dan kaca pembesar. 2. Pergilah ke kebun belakang sekolah. 3. Ukurlah suhu udara menggunakan termometer. 4. Catatlah macam-macam komponen ekosistem baik abiotik maupun biotik yang ditemukan. 5. Tulislah data ke dalam tabel pengamatan. 6. Amatilah interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dan biotik. 7. Interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik lain yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Hasil pengamatan terdapat pada belakang kebun sekolah di suhu 20 derajat Celcius, 28 derajat Celcius. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu rumput berperan sebagai produsen. 2. Kumbang berperan sebagai konsumen. 2. 3. Semut berperan sebagai konsumen. 1. 4. Belalang berperan sebagai konsumen. 1. 5. Ulat berperan sebagai konsumen. 1. Dan 6. Cacing berperan sebagai pengurai. Kesimpulan yang kami dapatkan dari pengamatan yang dilakukan dapat disebutkan bahwa suhu yang ada di lingkungan sekitar sekolah mempengaruhi organisme yang terdapat di lingkungan. Sekolah memiliki peran dalam suatu ekosistem yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Organisme tersebut adalah yang memiliki interaksi netral maupun sebagai predasi. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Ini yang paling atas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 presentasikan tentang penelitian kami tentang komponen abiotik dan biotik serta interaksinya dalam Langkah-langkah pengamatan. 1. Siapkan alat berupa termometer dan kaca pembesar. 2. Pergilah ke kebun belakang sekolah. Ukurlah suhu udara menggunakan termometer. Catatlah macam-macam komponen ekosistem biotik dan abiotik yang ditemukan. 3. Tulislah data ke dalam tabel pengamatan dan amati interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Demikian pula interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik lainnya yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Hasil pengamatan. Pada suhu 28 Celcius, komponen biotik yang kami temukan ada beberapa jenis. Contohnya adalah rumput, kumbang kura-kura, jangkrik, semut, kukung, capung, dan cacing. Yang dimana rumput berperan sebagai produsen, kumbang kura-kura
bukan pura-pura yang produsen jangkrik semua bocah berperan sebagai konsumen cacing berperan sebagai penular. Kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa suhu yang ada di lingkungan sekitar sekolah mempengaruhi organisme dalam suatu ekosistem. Beberapa organisme yang terdapat di lingkungan sekolah memiliki peran dalam suatu ekosistem, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Organisme tersebut ada yang memiliki interaksi netral maupun sebagai predasi. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat siang. Berikutnya. Dari penampilan temannya tadi yang sudah tampil, untuk kelompok 1 ada yang ingin menanggapi atau memberi saran terhadap penampilan temannya yang tadi? Ada? Tidak ada ya? Nah, untuk yang kelompok 2 yang sudah tampil tadi, ada yang ingin menanggapi atau memberi saran atau masukan? Dedi, misalkan suaranya ya Dedi. Tidak ada? Tidak ada. Berarti yang disampaikan sama temannya tadi sudah paham ya? Nah, dari penyampaian temannya tadi, kira-kira apa yang bisa dianalisa dari kegiatan yang sudah dilakukan? Siapa yang bisa menyampaikan analisisnya terhadap kegiatan yang dilakukan? Ya, silakan. Bagus. Ya. Dari pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa suhu yang ada di lingkungan sekitar sekolah mempengaruhi organisme dalam suatu ekosistem. Beberapa organisme yang terdapat di lingkungan sekolah memiliki peran dalam suatu ekosistem, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Organisme tersebut ada yang memiliki interaksi netral maupun sebagai predasi. Ya, terima kasih, bagus. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan pengamatan, kemudian sudah presentasi juga. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan, ayo kita jawab bersama-sama. Kira-kira apa hubungan antara kebakaran lahan dengan komponen ekosistem di daerah kita? Semakin banyak kebakaran yang terjadi, maka akan mempengaruhi komponen abiotik dan biotik ekosistem tersebut. Iya, karena kebakaran di daerah kita sangat besar ya, sampai dengan ke luar negeri kemarin asapnya, ya tidak? Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem? Seperti yang kita lakukan pengamatan tadi, banyak bentuk interaksinya. Salah satunya apa? Predasi yaitu predasi. Kemudian apa lagi? Kompetisi. Kemudian apa lagi? Netral. Apa lagi? Simbiosis. Kemudian antibiosis. Ya. Nah, sampai sini teman-teman yang sudah presentasi tadi, kira-kira temannya yang presentasi tadi siapa yang terbaik, kelompok berapa ya? Satu lagi, Bu. Kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran tadi sudah Ibu tampilkan untuk yang artikel kebakaran lahan di daerah kita. Kemudian kita juga sudah melakukan pengamatan. Nah, dari kegiatan kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap akibat dari kebakaran lahan yang terjadi di daerah kita? Apa yang harus kita lakukan? reboisasi, Bu. Iya, reboisasi. Kemudian apa lagi? Iya, menjaga atau melestarikan dan tidak membakar lahan sembarangan. Iya, secara liar. Walaupun lahannya milik pribadi, karena bisa
Iya, meluaslah ininya, kobaran apinya. Merambat kemana-mana. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, anak-anak ada yang masih kurang paham tentang pelajaran kita? Tidak, Bu. Ya, sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah jelas, sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas ya? Iya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, coba anak-anak kerjakan evaluasi yang sudah Ibu kirimkan lewat WA grup kelasnya. Dikerjakan di Google Form yang sudah Ibu kirim ya. Yang sudah selesai mengerjakan langsung dikirim ya. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah berakhir. Nah, untuk pelajaran besok kita akan belajar tentang piramida ekologi. Nah, untuk hari ini sekian pelajaran dari Bu. Silakan berberes-beres ketua kelasnya untuk perwakilan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kita hari ini.